Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ada di kelas lab pengantar aplikasi komputer bersama saya Farhan Rina Gunawan. Materi untuk hari ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan formatting pada Microsoft Word sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari sebuah dokumen yang memiliki tata letak tertentu. Yang akan kita gunakan adalah format tabulasi dan juga copy formatting. Nah, di sini dicontohkan bahwa kita memiliki satu buah dokumen dengan memiliki format titik-titik pada bagian tertentu secara urutan dan sama persis. Juga kita bicara tentang bagaimana melakukan format numbering sehingga kita bisa memiliki urutan angka tertentu yang secara berurutan ke bawah. Di bagian sebelah kanan kita memiliki data berupa halaman atau paging. Ini kita bisa dapatkan sehingga dia memiliki tanda-tanda tertentu. Oke, kita mulai dengan melakukan satu buah dokumen atau membuat dokumen yang kosong. Nah, dokumennya seperti ini. Kita punya daftar isi, di formatnya di tengah, lalu ada kalimat lembar persetujuan. Di sini kalau Anda bisa gunakan titik-titik di keyboard, itu bisa saja dilakukan, akan tetapi nanti akan berubah pada beberapa tanda tertentu, ada pada beberapa letak tertentu. Saya contohkan. Saya punya daftar isi, saya berikan enter dulu. Ini kita ketengahkan dan ukuran hurufnya kita tebalkan sendiri. Kurang lebih 14 poin. Lalu kita memiliki kalimat lembar persetujuan. Nah, kalau Anda gunakan titik-titik akan tampil seperti ini. Kadang-kadang bahwa memang dia konstan atau tidak berubah-berubah. Lalu berikutnya kita gunakan halaman. Misalkan halamannya adalah halaman Romawi. Nah, ketika kita masuk ke yang kedua, kata pengantar, tentu saja ini akan sedikit merepotkan, karena kita tidak mengetahui persis posisi titik-titiknya ada di mana. Walaupun memang bisa dilakukan. Seperti ini. Nah, ini sebaiknya dihindari karena memiliki format yang akan berubah, sesekali akan berubah. Nah, yang dilakukan oleh kita adalah kita tentukan terlebih dahulu, kita memiliki dokumen dengan panjang kurang lebih di dalamnya adalah 16,5 cm. Nah, yang saya lakukan adalah saya gunakan tabbing. Kalau Anda gunakan tab di keyboard, maka akan berubah, akan berpindah kursornya sebanyak kurang lebih 0,5 cm. Anda tekan lagi, berubah lagi, berbeda lagi. Nah, ini yang akan kita lakukan hanya saja dengan format titik-titik yang sudah ditentukan. Yaitu misalkan bahwa titik-titik akan berhenti pada angka 15 supaya mudah. Yang saya lakukan adalah double klik sehingga akan keluar yang dinamakan dengan jendela pop-up tabs dan angka 15 yang tadi kita tentukan di sini pada ruler. Angka 15 ini akan, kalau saya klik OK, akan menentukan ketika di tab sekali berhenti di angka 15. Nah, tapi bagaimana caranya supaya muncul titik-titiknya? Ini kita damakan dengan leader. Jadi yang ditentukan adalah ada tab start position, ada alignment, alignment biarkan tetap left dulu, dan leadernya adalah yang terpilih none. Kalau Anda klik angka 2 atau Anda klik set, OK, maka akan muncul si titik-titiknya secara langsung. Oke, saya lanjutkan. Setelah berpersetujuan ada kata pengantar, spasi, tab. Untuk tab yang berikutnya, karena kita lakukan enter dari paragraf yang di atas, maka dia akan memiliki format yang sama.
halaman, angka halaman yang ada di sini. Angka halaman ini, karena kalau kita lihat dia memiliki rata kanan atau align right. Maka kita bisa lakukan, kalau sudah Anda lakukan format dan ingin memiliki format yang sama, Anda blok dulu, lalu tekan atau double klik pada angka 16. Angka 16 ini kita buat dia align-nya right. Leadernya tentu saja dia kosong. Kita set, klik OK. Ketika saya tekan tab sekali, saya tinggal tentukan angka 1 Romawi. Di sini tab sekali angka 2 Romawi. Berikutnya ada kata daftar isi. Spasi, tab, tab. Tinggal Anda tentukan 3 Romawi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau saya ulangi, saya hapus dulu. Saya ketikkan, ini tidak, saya kosongkan, hilangkan dengan cara klik, tahan, geser ke bawah. Gambar persetujuan. Saya ulangi, double klik ke angka 15. Tentu saja angka 15 ini hanya contoh saja. Nanti Anda bisa tentukan pada angka yang pastinya berapa. Berkaitan dengan ukuran dari kertas yang Anda pilih, misalkan A4 atau letter atau folio yang Anda pilih sebelumnya. Angka 15 saya set, di align-nya left, leader-nya angka 2 atau titik-titik. Angka 3 dia akan memiliki dash atau strip. Ya. Saya ulangi, 15 cm, line-nya left, leader-nya 2, klik set, klik OK. Nah, yang keduanya, kalau saya panggil lagi, saya bisa tentukan dan memasukkan angka 16 cm, line-nya right, leader-nya non, set. Jadi bisa Anda masukkan langsung di sini angkanya. Klik OK. Spasi, tab, tab 1 Romawi. Enter. Kata pengantar. Spasi, tab, tab 2 Romawi. Enter. Isi, spasi, tab, tab 3 Romawi. Nah, berikutnya kita punya settingan di mana ada bab 1 pendahuluan. Kita lihat ada bab spasi 1 Romawi dan ada jarak di sini. Kurang lebih misalkan kita anggap 0,5 cm pendahuluan. Berikutnya ada numbering 1 berurutan, artinya bab 1.1, titik 2. Dan juga tetap ada leader titik-titik dan ada halaman di sini. Oke. Yang saya lakukan tinggal enter ke bawah, bab spasi Romawi, dan kita tentukan di sini ada jarak tab dulu seperti ini. Saya tekan tab di keyboard. Nah, seperti ini. Lalu ketikkan pendahuluan. Yang jarak agak jauh supaya nanti tidak terlalu rapat. Bab 1 pendahuluan di sini tidak memiliki leader. Nah, ketika saya memiliki format yang sama pada beberapa bagian di bawah, baiknya saya lakukan 2 kali seperti ini. Pembahasan dan hasil peninjauan. Oke. Bagian ini saya tebalkan, lalu saya enter sekali. Dia akan memiliki format yang tebal dan juga ada tab di sini. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang ada kaitannya dengan left indent dan tabulasi yang sudah aktif sebelumnya karena kita sudah tentukan angka-angkanya. Kita akan mulai menggunakan untuk memulai membuat numbering 1.1 latar belakang peninjauan dan seterusnya. Nah, baiknya supaya mudah bisa saya gunakan left indentnya, saya geser seperti ini, berada di sini. 1.1. Nah,
ketika tekan 1 titik, dia otomatis akan membentuk satu buah numbering dengan format tertentu, yaitu ada format berhenti atau hanging indent-nya ada di mana. Saya geser hanging indent supaya lebih jelas. Latar belakang peninjauan. Spasi, tab, angka 1 sebagai halaman, seperti ini. Berikutnya, kalau saya enter, dia otomatis akan memunculkan 1.2, karena kita gunakan, karena Word mengetahui bahwa ini adalah numbering yang memiliki format 1.1. Maksud dan tujuan peninjauan, tab ada di halaman 2. Tab 3, lokasi peninjauan. Dan terakhir adalah sistematika peninjauan. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya adalah kita coba untuk membuat 2.1. Ini ada sedikit peningkatan, yaitu setelah bab atau subbab 2.1, dia akan memiliki subbab 2.3.1. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa tentukan bahwa paragraf mana yang akan dijadikan sebagai bagian dari bullets atau numbering. Di sini kita gunakan numbering. Misalkan bahwa kita sudah memiliki paragrafnya. Oke, sebagai contoh, kita akan buat bab 2 sejarah singkat perusahaan. Saya geser line-nya. Seperti ini. Sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan tinjauan pustaka. 2.1, 2.2, dan 2.3. Kita format dengan cara blocking. Lalu kita tentukan dia akan memiliki numbering seperti ini. Di sini tidak atau belum disediakan format number yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa define atau definisikan sebuah format number yang baru. Nah, kita lihat di sini ada number style 1, 2, 3. Ini akan menentukan angka urutan berikutnya akan menggunakan format 1, 2, 3 atau Romawi atau yang berikutnya, atau ada ABCD dan seterusnya. Dan juga huruf yang kita gunakan formatnya seperti apa. Nah, angka yang diarsir akan menentukan bahwa ini akan berubah. Nah, kita memiliki yang kita inginkan adalah kita akan memiliki angka 2, titik, 1, titik, dan seterusnya. Angka 2-nya tidak akan berubah di sebelah kiri, tapi subnya akan berubah seperti ini. Saya klik oke. Wah, tinggal kita klik angka yang tadi kita pilih. Di numbering library dia akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal atur, dia akan memiliki hanging indent yang sesuai seperti ini. Lalu ada first line indent-nya. Ini tidak akan langsung memiliki titik-titik karena kita belum tekan tab di keyboard.
tab, spasi tab, spasi tab. 9, 10, 11. 9, 11. Nah, berikutnya kita memiliki dua subbab 2.3.1 dan kita juga di bawah memiliki subbab 2.4. Nah, baiknya kita tentukan dulu 2.4-nya. Pembahasan masalah. Pembahasan masalah ada pada halaman 20. Nah, di sini kita berikan jarak 1. Kalau kita tekan tab sekali, maka dia kemungkinannya adalah menjadi titik-titik, atau si subbab ini akan menjadi sub-subbab. Tinggal tekan tab sekali, nah kita lihat 2.3-nya, 2.4-nya akan berubah. Yang ini kita bisa tentukan supaya dia memiliki format numbering yang kita sesuaikan, kita inginkan. New number formatting seperti ini. Tadi ada 2.3.1 seperti ini. Klik OK. Nah, kita tentukan first line-nya ada di mana, kita sesuaikan, dan juga hanging indent-nya. Sejarah komputer. Lalu ada latar belakang revolusi. Komputer hasil peninjauan. Kita berikan tab di angka 13, 14, 18. 13, 14, dan 18. Lalu kita coba lagi pada 2.4, ada 241, 2, dan 3. 2.4, saya tekan tab sekali dulu. Nah, ini memiliki format data yang kurang lebih sama dengan yang di atas. Dia menyesuaikan. Kita menginginkan bahwa dia memiliki numbering yang berbeda. Kita set define new number format, angka ketiganya kita ganti dengan angka 4. Klik OK. Nah, kita define dulu. Kalau define kita bisa di tempat yang berbeda, tidak apa-apa. Sudah kita define tadi, kita tinggal gunakan. Dua, 4, 1. Saya kosongkan dulu. Enter. Ini saya klik numberingnya supaya tidak memiliki format numbering. Dan saya tentukan dia, karena tadi sudah kita define, tinggal kita klik. Dan sesuaikan first line dan juga hanging indent-nya. Nah, agar kalau kita klik first line, dia akan bergerak kurang lebih ada jarak tertentu. Kalau kita ingin sudah sesuai pada lokasi yang lebih spesifik, lebih detail, kita tekan tombol Alt di keyboard. Akan keluar angka yang pastinya. Seperti ini. Karakteristik. Spasi tab 1. Dua dan 2,3. Tab 23. Oke.
Kurang lebih ini sesuai, kita memiliki format numbering. Nah, kalau Anda lihat di sini dia memiliki line spacing yang rapat. Yang berbeda adalah antara bab yang di atasnya dengan bab berikutnya. Ini ada line spacing yang berbeda. Nah, kita punya bab 3. Karena bab 3 sudah kita miliki kesimpulan dan saran, kita tinggal atur supaya subbabnya ada di bawah. 3.1 titik dan tekan tab. Nah, kadang-kadang bahwa ini tidak secara otomatis menjadi sebuah numbering. Kita harus tentukan. Karena di sini belum ada 3.1, kita bisa tentukan define new number format. Kita ulangi cara yang tadi. 3.1 23. Oke. Kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan, di sini ada saran. Tentukan supaya indentation-nya sesuai. Daftar, pustaka, dan lampiran. Nah, kurang lebih ini sudah bisa Anda anggap sebagai satu buah daftar isi yang sesuai dengan contoh yang ada di dalam dokumen daftar isi seperti ini. Berikutnya tinggal kita atur supaya dia memiliki line spacing. Misalkan spacingnya adalah 1 atau single. Nah, seperti ini. Kita atur pada bagian paragrafnya, line spacing, afternya kita tentukan supaya 0 dulu. Nah, lalu untuk yang di sini, pada tiap babnya, line spacingnya, before-nya kita atur misalkan dia di angka 9. Nah, agar bab 2 memiliki format yang sama, Anda bisa lakukan dengan cara klik format painter. Klik, lalu karena tadi kita bab satunya memberikan jarak line spacing before, saya klik format painter, klik di bab 2 yang memiliki jarak juga. Format painter ini tidak aktif terus, jadi kita harus klik dulu untuk melakukan pemformatan. Seperti ini. Format painter seperti ini. Oke, kita punya daftar isi yang memiliki position tab yang kita inginkan untuk titik-titiknya atau leadernya. Kita punya numbering dengan format number tertentu, ada yang otomatis sesuai atau disediakan oleh keyword, itu titik satunya keluar. Lalu kita juga bisa mulai menggunakan paragraf yang ada, lalu kita tentukan format numbering yang kita inginkan. Punya subbab dengan cara menggunakan define new number format, kita tentukan format angka yang kita inginkan. Nah, itu adalah cara pembuatan daftar isi. Manfaat yang lain dari menggunakan tab position atau tab start position adalah kita bisa, misalkan saya memiliki format, kalau kita memiliki satu buah surat dokumen yang ada penanda tangannya lebih dari satu orang, kadang-kadang kita lihat bahwa si penanda tangan ada di tengah dan formatnya center.
dengan jabatan atau nama dan jabatan. Misalkan seperti ini. Saya punya 2 buah nama atau 3 buah nama. Ini tabnya saya hilangkan dulu dengan cara klik dan drag atau dengan cara double klik dan clear atau clear all juga bisa, clear all, oke. Misalnya saya punya nama Dini Kurniawan sebagai direktur, ada Farhan Dini Gunawan sebagai bendahara, ada satu nama lagi adalah sebagai sekretaris. Nah, seperti ini. Kita bisa tentukan blok seperti ini, lalu kita manfaatkan tabnya ada di sini. Yang defaultnya adalah left tab. Kita atur supaya dia menjadi center tab. Nah, di sini kita punya Deni Kurniawan, dia ada di sini. Tab yang pertama, lalu yang tab yang kedua di angka 8 misalkan, yang ketiga adalah di angka 14. Nah, kalau saya atur, tekan tab di keyboard sekali, di Farhan Gunawan sekali, dan di Dinar Puspitasari sekali, lebih seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, tab sekali, setelah direktur, di sini saya kasih spasi supaya lebih beda, tab sekali, tab sekali. Nah, kita lihat, semuanya memiliki data center, formatting, alignment-nya. Misalkan seperti ini. Nah, itu manfaat dari penggunaan tab di keyboard dan tab pada format tab yang ada di sini. Oke, para mahasiswa, pertemuan untuk cara membuat daftar isi menggunakan Microsoft Word saya kira cukup. Silakan Anda gunakan waktu Anda untuk berlatih dan persiapkan diri Anda untuk menghadapi UTS yang akan dilakukan secara online nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.